Hai, selamat datang kembali di Bajan Talk Show. Dan hari ini ditemani sama saya Tamara. Dengan tema kita hari ini adalah bola gembira. Yeay! Udah kedengaran ramai sekali ya, walaupun belum tampak, tapi tentunya kita semangat dan antusias sekali menyambut bola gembira bersama Antara. Dan bola gembira ini juga merupakan program di mana TVRI dengan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026 ya. Dan hari ini tentunya saya punya tamu spesial. Saya nggak akan sendiri. Saya akan ngobrol-ngobrol soal bola karena hari ini temanya adalah bola gembira. Dan hari ini sudah ada di sini bersama dengan kita Mas Muhammad Arif Hidayat, redaktur Antara Kalimantan Tengah. Selamat datang. Terima kasih. Mas Arif, apa kabarnya? Baik. Ini pertanyaan yang tidak akan pernah ditemukan di podcast lain. Oke. Saya agak menyimak. Agak ya. Jadi Mas Arif, apa? Ini kayak cerdas banget. Enggak. Ini karena ini pertanyaan yang pastinya sangat spesial dan tidak umum, akan saya tanyakan kepada Mas Arif. Mas Arif, sekarang kabarnya gimana? Alhamdulillah. Sebenarnya agak-agak gimana gitu. Gak pernah kan ditanyain itu kan? Gak pernah. Karena tadi 2 kali juga Mbak menyebutkan spesial. Iya. Jadi saya langsung ingat martabak dari tadi. Aduh, bisa aja deh. Tapi bersyukur sekali karena Mas Arif sudah ada di sini ngobrol sama saya. Dan tentunya sebelum kita ngobrolin soal bola, boleh dong Mas Arif ya kan, kita cerita sedikit lah perjalanan karirnya Mas Arif sampai tiba di posisi sekarang, posisi redaktur Antara Kalimantan Tengah gitu. Setelah bertahun-tahun menjalani dunia jurnalistik, dan apa sih yang paling berkesan di perjalanan itu, Mas? Paling berkesan karena diundang ke sini hari ini. Waduh, bisa aja. Ya kalau di Antara sih Mbak dari 2018 2018 ya. September 2018. Tahun ke-8. Belum. Iya. Iya dong, bentar lagi tahun ke-8. Nggak kerasa Mbak. Iya. Nah, fun fact-nya. Fun fact apa tuh? Suka nih saya sebelumnya fun sampai September sampai Agustus 2018 saya sebelumnya di TVRI. Ternyata. Iya. Oh, pantes tadi begitu datang kok kayak nostalgic sekali gitu. Jadi ya. kalau di bola ada bursa transfer, biasa juga terjadi di dunia media. Tidak hanya di bursa, tidak hanya di bola ya, Iya, tapi tidak juga hanya di bola. media ya. Di media bursa transfer itu juga lumrah lah. Jadi gimana perasaannya kembali lagi ke rumah lama, Mas? Senang, bahagia, Iya. tanpa ada tekanannya. Karena sebenarnya kita satu kesatuan Iya. ya. Jadi sebenarnya cuma sekedar pindah ke sister company ya Kenapa juga istilahnya. menyenangkan karena bertemu dengan orang-orang hebat kembali yang berada di balik layar ini kan. Karena di sini aja kan yang nonton 1.000 apa 2.000 ini. Iya, tadi kebetulan 500-nya orang lama ya, Mas. Oh, iya. Oke, Mas Arif, kan di dunia jurnalistik udah lama. Saya bisa bilang sangat senior gitu di Lumayan lah Mbak, jurnalistik Kalimantan Tengah gitu. Nah, bedanya nih ketika Mas Arif meliput atau membahas soal isu-isu nasional, isu-isu yang umum gitu ya. Apa sih bedanya ketika ngobrolin soal isu bola gitu? Oh, beda. Bedanya di mana? Karena kalau bola ini kan juga saya senang bola Mbak. Oh iya. Jadi ketika membahas bola itu passionnya itu dapat dan kalau ngobrolin tentang bola ini jadinya nggak ada tekanannya. Nggak berasa kerja ya. Walaupun ini kerja tapi nggak kerja gitu. Iya. Beda kalau tentang itu gimana update tentang itu. Wah itu sudah kepala itu agak gimana gitu. Jadi sebenarnya kalau ngobrolin bola lebih terasa seperti refreshing ya. Oh, refreshing, sangat okay. refreshing. Apalagi kan nanti kita siap-siap menyambut Piala Dunia. Waduh, udah kerasa banget persiapannya sekarang ya? Sudah Mbak. Ramai sekali. Cuman juga ini di penghujung liga-liga di masing-masing negara, klub-klub bola. Nah, salah satunya Mbak itu tentang Liga Inggris. Liga Inggris itu salah satu yang paling ramai diperbincangkan karena penentuan juaranya itu sangat tipis Mbak. Tapi tipis-tipis juga Arsenal tetap mendominasi. Waduh, ini ketahuan sekali pasti fan klub
klubnya Barcelona Oh, ya? bukan Mbak, bukan. Ini fans sejatinya Arsenal, Oke, Mbak. apa sih nama sebutan fansnya Arsenal? The Gunners. The Gunners. Oh iya. Udah berapa lama suka sama Arsenal? Dari saya pakai celana biru, putih biru, sampai sekarang anak 3, Mbak. Setia ya. Setia. Jadi kalau ngomong setia itu nggak perlu dipertanyakan lagi lah. Kalau buat fans Arsenal itu. Keren sekali. Tapi nanti tentunya kita akan ngobrolin soal apalagi sekarang line up sementara udah berkeluaran ya. Kayaknya seru banget ya. Tapi nanti sebelum itu kita ngobrolin dulu nih lebih kepada balik lagi ke Mas Arif sendiri. Ya. Kan belakangan tuh sering banget lewat di reel saya gitu. Ada podcast bincang-bincang Bara Kalteng. Oh iya. Itu saya seneng banget ngikutin. Itu acara yang di mana ya itu? Ada, pokoknya seru banget dan itu hostnya kayak saya sangat terinspirasi sama hostnya. Ya nggak sih? Pesanan ya? Enggak. Yang mau saya tanyain, udah berapa lama podcast ini berjalan, dan kan biasanya kalau bergelut di bidang jurnalistik lebih banyaknya ke lapangan ya, Mas Arif ya. Sekarang kan ini di ruangan ber-AC, ngobrol santai gitu. Perpindahan masa transisi orang lapangan ke tiba-tiba ngobrol santai dengan orang lapangannya tetap. Kita kalau di teman kami itu palu gada. Oh iya. Apa aja yang ini mau ada ya? Kerjakan apa? Oh nanti orangnya adalah itu. Versatile ya kalau bahasa Gen Z ya. Kita biar supaya semuanya optimal. Oke. Nah itu gimana? Udah berapa lama menjalani podcast dan bincang-bincang kayak gini? Kalau nggak salah ini sudah masuk tahun keempat atau kelima ya. Wow. Cuman karena itu memulainya bertahap ya. Kami itu dulu kalau acara yang bincang-bincang itu mulainya sebenarnya on the spot. Bukan di studio, nggak ada studio dulu Mbak. Jadi podcastnya Kemana Narsum, di situ kita sampai akhirnya lumayan konsisten, baru deh boleh ngajuin studio gimana gitu. Iya. Jadi membangun dari awal ya memang. Semua ya itu studionya. ada stepnya, nggak bisa kita kan langsung pengen warung besar kayak gitu. Iya. Balik lagi ke kesannya Mas Arif ketika ada di lapangan, lalu kemudian ada di studio dan ngobrol deep talk lah istilahnya gitu dengan narasumber sendiri. Mas. Agak kaget Mbak. Kaget. Kenapa kaget? Karena di depan layar. Biasanya kan kita cuma nodong pertanyaan terus narasumber. Palingnya kelihatan tangannya aja ya biasanya ya. Kalau nanya kayak gitu kan enak Mbak. Tapi ketika kita di depan layar kayak gini ternyata apalagi dulu masih jarang ya. Memang kepintaran itu kayak berkurang kayak gitu Mbak. Kok gitu? Karena mungkin nervous, takut salah segala macam. Kalau seiring berjalannya waktu agak-agak biasa sudah. Tiba-tiba ngeblank gitu. Iya, bisa ngeblank. Paham sekali ya. Jadi kita juga bertahap ke sana. Tapi memang satu yang pasti bagi kawan-kawan jurnalis ya, wartawan di kantor kami itu dibilang, kita ini sudah biasa sebenarnya bertanya, tinggal hanya di depan layarnya gimana. Hanya bicara kebiasaan aja sebenarnya sih. Mungkin lebih ke mentalnya ya Mas ya. Mental health ya. Persoalan psikologisnya gitu, psikologis. Oh, kalau psikologis itu kayak nggak asing sama siapa kayak gitu. Ya kan, dengan kita nggak kelihatan di kamera sama kelihatan di kamera itu kan pasti berbeda. Benar. Ya. Nah, kalau itu secara ilmu psikologinya gimana itu Mbak? Wah, loh, kok jadi saya narasumbernya? Ya, itu sangat wajar lah. Saya juga dan teman-teman host yang lain juga pasti merasakan. Nah, ini sendiri. juga untuk diketahui Mbak, host kita ini kan seorang psikolog ya, kalau nggak salah ya. Yang mana nih? Jadi biar tahu mereka. Iya. Ini balik ngobrol ya sebenarnya ya. Enggak, kalau psikolog salah, saya bukan psikolog karena bukan. saya cuma S1 aja psikologi. Jadi kalau dibilang psikolog ini pengetahuan umum juga buat teman-teman di rumah. Dibilang psikolog itu kalau sudah menempuh S2. Jadi kayak dokter, farmasi, apa spesial, ada istilahnya itu. Iya, gampangnya kayak dokter lah. Dokter kalau cuma lulus sarjana wisuda itu belum jadi dokter. Dia harus jadi koas dulu baru bisa dibilang dokter. Nah, lebih kayak gitu. Jadi kalau saya lebih nyaman menyebut diri saya sebagai sarjana psikologi. Tapi ya ilmunya ya kurang lebih paham lah sedikit. Berarti kalau mau
hemat, hemat. Berteman dulu nanti. Iya. Ini kenapa ya? Iya. Sebenarnya kalau mau hemat itu nggak perlu psikolog kok. Yang penting tuh ada yang mendengarkan. Ya nggak sih? Ketika kita ngobrol ada yang mendengarkan. Sama halnya dengan kita di sini, ketika Mas Arif ngobrol ada saya yang mendengarkan. Benar, gitu kan lebih enak ya. Agak sibuk membelokannya. Ini kita balik lagi dong ke bola-bolaan ya Mas Arif. Ini kan Mas Arif sendiri udah bilang tadi suka bola. Memang sebenarnya sebelum TVRI, RRI dan Antara terpilih sebagai media official untuk menyiarkan Piala Dunia kan Mas Arif sendiri sudah excited soal bola gitu ya. Sekarang kita pinggirkan dulu wartawan mode-nya. Anggap aja kita ngobrol sebagai Mas Arif yang fans The Gunners selama beberapa belas tahun gitu ya. Lebih Mbak, sudah lebih 20 tahun. 20 tahun. Ini masuk ke kepala 2 udah usianya. Ini sebenarnya bisa nih kalau bikin The Gunners Malangka kayaknya udah bisa. Udah banyak Mbak. Udah salah satu fans di Indonesia yang besar itu kan Ais juga. Fandom. Nama fans clubnya Ais. Iya, sepertinya saya pernah dengar karena salah satu teman dekat saya dulu juga sangat-sangat terlibat di Ais. Iya, saya ingat. Ais itu panjangannya apa? Arsenal Indonesia Supporter. Mudah-mudahan banyak juga para Ais yang nonton ya. Walaupun saya bukan member. Oh iya. Tapi karena saya itu kan sempat domisili bukan di Palangka. Jadi di tempat saya itu nggak ada Ais-nya. Nah, tapi semenjak di Palangka juga saya udah kenal juga sama beberapa di Ais. Sempat ditawarin, cuman karena berhubung di usia yang sekarang agak-agak untuk waktu ke bolanya nggak total kayak gitu. Jadi secara resminya nggak terdaftar seperti itu. Mendukung sebisanya ya. Tapi kalau mendukung itu bukan sebisanya. Sejiwa raganya. Mendukung Ais-nya maksudnya. Bukan Arsenal. Ya kan kalau terlibat di komunitasnya mungkin enggak, tapi untuk mendukung program-program komunitasnya mungkin ya sebisanya gitu. Kalau ada ajakan main bola masih datang. Nah, terlepas dari Mas Arif adalah fansnya Arsenal gitu ya. Arsenal kan berarti kita spesifiknya kayak juara kayak gitu aja Mbak. Arsenal juara biar lebih enak. Lebih ke arahnya ke Inggris gitu kan. Tapi kan ini kalau Piala Dunia kan kita ngomongin begitu banyak negara. Semua negara. Nah, selain tentunya ada pemain-pemain Arsenal yang ikut juga di Piala Dunia ini. Apalagi hal-hal yang bikin Mas Arif semangat untuk menonton Piala Dunia 2026 ini? Karena sepak bola itu tadi Mbak. Karena ini menurut saya ya, menurut keyakinan saya, ini salah satu hajatan terbesarnya dunia. Piala Dunia ini tidak hanya sebatas semangat olahraganya sepak bola, tapi juga ini pestanya dunia Mbak. Yang nggak suka bola pun merayakan seminimal-minimalnya dia nonton. Bahkan di era sekarang yang saya tahu banyak perempuan yang hobi bola bukan karena hobi main bola, karena lihat yang ganteng pemainnya. Semacam-macam itulah. Kayak timnas aja main kan, ada yang nungguin Arhan, ada yang nungguin siapa, seperti itu. Ya, seperti saya yang menunggu momen dimana ini adalah momen juaranya Ronaldo di momen terakhir dia Piala Dunia 2000. Semoga starting line up ya nanti ya. Aduh, mudah-mudahan ya. Jadi seru nih. Makin seru nih kita ngobrolin soal bola. Tapi tentunya nanti kita juga akan ngobrolin tentang update-update tentang Piala Dunia 2006. Tapi sekarang nih yang mau saya tanyakan lagi ke Mas Arif nih. Kita kan ngobrolin gimana TVRI, RRI dan Antara itu bersinergi untuk bisa mempersembahkan yang terbaik gitu ya di Piala Dunia 2026 kali ini gitu. Dan kita merasakan luar biasa sekali excitementnya, terus juga kita juga merasakan sekali betapa 3 lembaga ini berjuang luar biasa gitu untuk supaya bisa mempersembahkan yang terbaik buat masyarakat Indonesia di Piala Dunia 2006 kali ini gitu ya. Nah, kita kan ngomongin Piala Dunia itu, Piala Dunia kali ini itu bukan cuma sekedar piala dunianya aja sebagai hajatannya, tapi ini tuh momen dimana akhirnya setelah sekian lama TVRI, RRI dan Antara itu memegang lisensi resmi untuk menayangkan Piala Dunia 2026. Buat
Mas Arif sendiri yang terlibat langsung di dalamnya. Apa secara konkret sinergi seperti apa yang terasa di lapangan Mas ketika kalau untuk mudah dipahami oleh masyarakat kan, kalau untuk nontonnya itu di TVRI ya. Betul. Jadi biar nggak salah nanti dikira di antara ada juga. Ya, betul. Nontonnya di TVRI. Terus berbagai informasinya tentu di 3 ini, TVRI, RRI dan Antara. Nah, kalau di kami itu lebih banyak supportnya memang kita tentang update pemberitaannya. Dan ini sudah mulai berjalan sekarang, mulai dari kita di portal kita yang nasional maupun portal masing-masing provinsi. Jadi berbagai pemberitaan seputar Piala Dunia itu sudah terus berjalan dan update, mulai dari persiapan, seleksi kemarin, terus line up pemain yang mulai dipanggil masing-masing timnasnya. Itu kita rutin beritakan, Mbak. Sama juga mungkin program-program pendukung seperti yang kita lakukan saat ini. Terus juga nanti kalau di Antara, khususnya di Antara Kalteng, ada Bara Kalteng yang juga membahas tentang bola. Jadi ini bagaimana kita membawa euforia Piala Dunia ini ke Palangkaraya, Mbak. Khususnya masyarakat Kalimantan Tengah ya. Apalagi kan nanti tentu masyarakat nih bertanya di mana kita bisa nonton bareng, di mana kita bisa titik-titik yang strategis untuk nontonnya. Titik-titik nobarnya gitu nanti kita akan informasikan sama-sama. Pokoknya tunggu saja informasinya itu di TVRI, RRI dan Antara. Jadi biar nggak sesat itu. Betul, harus official ya, karena kita official yang. Nah, ini kalau nggak salah juga kemarin untuk Antara yang rekan kami di Jakarta itu 3 orang yang dikirim liputan langsung ke Piala Dunia. Wah, berarti jadi antara 3 negara itu jadi masing-masing negara 1 orang. Jadi Amerika, Kanada, dan Meksiko. Sayang saya nggak ditawarin, Mbak. Itu bentuknya mungkin kalau boleh tahu sedikit, itu seleksi internal atau gimana? Wah, itu kurang tersampaikan itu. Cuman kayaknya itu lebih kepada rekan-rekan yang di Jakarta kesana. Karena kalau kami yang di daerah untuk sana, kami disuruh jaga gawang. Nggak ada yang ngurusin nanti di sini, nanti begitu. Jadi Mas Arif dan tim bisa fokus untuk gimana menjaga antusiasme masyarakat Kalteng ya. Keren banget. Berarti dari penjelasan Mas Arif sendiri tadi udah kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya TVRI, RRI dan Antara itu sudah punya perannya masing-masing gitu ya. Kayak TVRI visualnya jelas, kita pasti akan nonton di TVRI. Kemudian untuk RRI tentunya kita bisa juga sambil ngikutin lewat radio gitu. Apalagi kalau lagi di perjalanan, lagi nyetir kan nggak mungkin sampai nonton ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan sebenarnya nggak hanya nyetir sekarang, kayak yang pakai motor, yang pakai sepeda, kalau pakai earphone atau headset juga sekarang kan bisa streaming kalau nggak salah. Jadi ketimbang mendengar info-info yang belum tentu kebenarannya kan, mending bisa sambil dengerin ini dengerin RRI. Atau yang buat yang para runners ya kan, kalau lagi lari, aduh tapi sebenarnya lagi tanding nih, tapi harus sambil ini jogging, bisa tetap dengerin RRI gitu ya. Wah, luar biasa. Sementara Antara sendiri fokusnya ke pemberitaan update gitu ya. Update-nya kita, Mbak. Update. Wah, tepuk tangan dulu. Mungkin kita bisa sambil minum kopi dulu sih, ya kan? Ini kita mau berterima kasih sekali buat Scrub and Sip nih. Makasih banget kopinya. Ini Sip ya? Ini sip. Logonya ini. Thank you. Ini boleh saya minum, Mbak? Boleh. Saya juga minum nih kebetulan. Kita enjoy dulu ngopi ya. Oh, enak, Mbak ya. Kopinya ini berasa banget. Oh gitu ya. Langsung melek gitu ya. Jadi lagi ngobrol manisnya lagi. Tuh manis-manis gimana gitu. Manis-manis manja lah. Udah cocok nih brand masuk. Ini kayak ngopi-ngopi di Jakarta, di kota-kota gitu besar ya. Kayak gini kalau bisa bersaing ya. Bisa bersaing ini. Ini jangan lupa nanti dikepoin, kita akan tampilin Scrub and Sip. Instagramnya mungkin cari bisa di Instagramnya. Ada lokasinya di mana. Thank you banget kiriman kopinya. Oh, saya hampir lupa saya lagi podcast gara-gara minum ini. Oke, jangan kemana-mana, kita break dulu ya. 1
Jangan patah semangat. Apa yang udah kalian kejar, apa yang sudah kalian impi-impikan, perjuangin. Jangan sampai kalian berhenti cuman di tengah jalan gara-gara kalian cuman gagal satu kali. Jadi semangat terus, coba terus, konsisten. Apalagi main bola itu harus konsisten. Kedepannya semoga khususnya di Kalimantan Tengah nih kita belajar bareng-bareng, perbaiki SDM kita di sini, terus perbanyak lagi kompetisi biar anak-anak muda di Kalimantan Tengah khususnya mereka bisa ngeluarin bakat mereka, bisa nunjukin mereka punya talenta, biar mereka ini bisa ikut tampil juga nih di event-event apalagi sampai nasional. Oke, terima kasih. Terima kasih pesannya. Oke, sekali lagi terima kasih Dimas Andrianto, putra kebanggaan Kalimantan Tengah yang sudah membuktikan diri di pertandingan nasional. Jangan lupa saksikan Piala Dunia 2026 dari 11 Juni sampai 19 Juli hanya di TVRI. Oke, kembali lagi di Bola Gembira bersama Antara. Setelah tadi kita iklan ya. Yeay. Wah, ternyata di sini ada iklannya, Mbak ya. Saking serunya kita ngobrol tadi ya kan, begitu produser yang ngomong iklan kita langsung Oke. Sama kaget juga saya, Mbak. Kaget, ternyata ada iklannya. Iya. Berarti luar biasa Memang sudah luar biasa. Sudah sangat profesional ya podcastnya. Tadi itu cuplikan podcastnya yang episode Oh sebelumnya. iya. Jadi Tadi nanti kita nonton juga ya lihat podcast ya. sebelumnya. Tentunya ini bukan episode satu-satunya. Kalian juga bisa nonton. Kalian tinggal search Bajan Talk Show di YouTube TVRI Kalimantan Tengah. Betul teman-teman? Yang nonton live kita banyak nih, ada 100 orang. Wah, Live terima juga di podcast kasih. Thank you sudah nonton. Nah, kita mau lanjut ngobrol lagi, tapi sebelum kita lanjut ngobrol lagi, tentunya saya juga mau ngingetin bahwa TVRI Kalimantan Tengah juga sangat mendukung teman-teman UMKM di Palangkaraya khususnya, karena kita juga sudah mulai masuk ke CFD, kita udah mulai bekerja sama dengan UMKM lokal khususnya yang udah mengirimkan kopi buat kita hari ini. Sorry ya saya sambil ngopi, Mbak. Iya. Soalnya dari tadi Nagih mau banget ya? nahan kayak gini susah kayak gitu. Akhirnya tetap Gila. nggak bisa lah. Cocok banget ya udah jualan brand. Oke lah, mantep. Enak banget ya? Enak. Mau dong, mau. Nanti Gula arennya tuh aren banget. nanti kita minta Scrapensi buat bagi-bagi ke teman-teman yang lain di belakang layar ya. Aduh kasihan banget nih. Untuk udah bincang-bincang antara Kalteng Ya. boleh juga ini nanti. Masuk. Follow Oke. medsos kami gitu. Iya, nanti bisa follow teman-teman produksi, boleh ya nanti ditulis Instagramnya. Ya, Instagram saya juga. Ya, bisa. Tentunya Instagram saya juga, ya kan? Kita bisa masukin. Oke. Karena nambah 1 follower itu sangat Sangat berharga berarti. ya. Paham sekali ya sebagai host podcast. Oke. Kita lanjut ngobrol lagi. Tadi mungkin sempat kepotong iklan ya. Kita pengen ngobrol lagi bahwa masyarakat udah bilang bahwa ini adalah momentum kebangkitannya lembaga-lembaga penyiaran nasional. Nah, dari Mas Arief sendiri menyikapinya gimana, Mas? Sedikit kurang setuju, Mbak. Wah, kenapa tuh? Kalau momentum kebangkitan sebenarnya kita udah Kita bangkit. udah bangkit aja ya. Apa sih kita yang mau jalan dibangkitin? aja. Jadi Kita- ini momentum untuk lebih terbang Iya, tinggi lah. Oke. Mungkin yang dimaksud di sini momentum untuk kembali mencuri, ya dalam tanda kutip mencuri lagi perhatian publik secara lebih besar Dan gitu. itu juga kan kemarin Menteri Komdiji kan Bu Mutia juga udah ngomong kan ini salah satu upaya dari pemerintah untuk menghadirkan Piala Dunia supaya lebih mudah diakses oleh masyarakat. Iya. Dengan tayangan yang ada di TVRI. Jadi harapannya kan supaya masyarakat kita bisa lebih mudah mengaksesnya. Iya, jadi betul. nggak sesulit yang biasanya mungkin. Nah, karena tadi udah disebutkan soal bahwa ini adalah upaya pemerintah gitu ya supaya masyarakat bisa menyaksikan. Nah, ini kan TVRI sudah menegaskan bahwa selama laga berlangsung itu tidak boleh ada komersial. Ya kan, tidak boleh ada iklan komersial. Nah,
kalau menurut Mas Arif sendiri nih, aturan-aturan ketat seperti ini tuh gimana? Apakah justru bisa membangun kepercayaan publik atau justru mungkin menjadi bumerang atau beban untuk lembaga penyiaran sendiri? Kalau itu kita tentu mengikuti aturan saja Mbak dari ya. FIFA ya. Dari FIFA karena memang yang sedikit yang saya tahu ya informasinya itu FIFA punya aturan yang begitu ketat terkait aturan-aturan nonton ini. Jadi begitu banyak turunannya sehingga banyak juga yang harus kita patuhi seperti itu Mbak. Tapi mau apapun dan bagaimanapun aturan itu selama kita bisa nonton, menurut saya kita yang penting enjoy aja lah Piala Dunianya. Nikmatin aja nikmati gitu, aja, nikmati pesta bolanya supaya kita yang biasanya lagi sumpek mikiri kehidupan, melihat sepak bola kembali bersinar, walaupun setelah itu mungkin berjuang lagi kan. Kembali ke kehidupan kembali ke kehidupan. Tapi jangan sampai karena kita punya perjuangan masing-masing dalam hidup, jangan sampai kita lewatkan pesta dunia ini. Betul sekali, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Benar. Nah, ngomongin masyarakat Kalimantan Tengah nih, mungkin menurut pengamatan Mas Arif sendiri udah bisa kelihatan belum sih masyarakat ini, ya walaupun timnas Indonesia belum bisa terlibat gitu ya di Piala Dunia, tapi kalau melihat animo masyarakat Kalimantan Tengah sendiri, kira-kira menurut Mas Arif yang paling banyak basis penggemarnya di sini negara mana, Mas? Kalau negara sih kita susah metakannya ya, kalau secara data karena nggak ada fansnya, fans club, tapi kebanyakan itu biasanya yang saya tahu mau di Palangka atau daerah lain, umumnya itu dia fans dari klub mana atau fans pemain mana, cenderung kayak gitu. Tapi kalau dari dulu, kemarin saya kan ada hadir di ngobrolnya di RRI juga. Ada tuh masyarakat yang nelpon bapak-bapak. Ternyata dia fansnya Messi dan Argentina. Bahkan bapak itu fans Argentina dari tahun 80 berapa kayak gitu. Karena bapak-bapak kan. Jadi memang senang sama Argentina udah lama. Setia sekali sama Argentina. Biasanya itu kan fans Argentina, fans Brazil, Prancis, Itali, Belanda, itu yang cukup familiar kita dengar. Sama sekarang di eranya 2010-an mungkin, di eranya Ronaldo, Portugal itu salah satu yang banyak basis penggemarnya. Nah, itu Mbak. Iya, kalau kita lihat sendiri. Oh iya Mbak, satu lagi. Prancis. Oh iya, Prancis. Inggris tentunya. Iya, Inggris juga. Masa lupa sih Mbak. Soalnya saya kalau negara Prancis Mbak. Iya. Klub boleh Arsenal ya. Tapi kalau negara cenderung karena Indonesia nggak ikut, jadi saya Prancis Mbak. Nah, kalau ngelihat juga nih Piala Dunia 2026, ini ada 48 negara ya. Lebih banyak 16 negara berarti dibandingkan Piala Dunia sebelumnya ya. Ya kan? Dulu kan 32. Sekarang 48 negara. Terus diselenggarainnya di 3 negara gitu ya. Ada berapa hal yang signifikan lah gitu berubah di Piala Dunia tahun ini. Ini format baru juga. Nah, benar sekali. Nah, dengan semua hal yang baru di tahun ini gitu Mas, kira-kira apa yang akan membedakan paling signifikan dengan Piala Dunia sebelumnya? Yang pasti pertandingannya lebih banyak jelas ya. Ketika pertandingan lebih banyak itu bagi pecinta bola itu adalah tontonan yang sangat menarik. Negara apapun yang namanya di Piala Dunia itu selalu ada momen-momen cantiknya, momen-momen gol-gol indahnya yang ditunggu. Jadi karena masing-masing pemain tentunya beda ya mainnya, karena itu Piala Dunia Mbak. Jadi istilahnya tontonan yang sangat banyak kita dapatkan, dan ini juga karena mainnya di Amerika ya, Amerika, Kanada dan Meksiko. Kalau nggak salah itu jam mainnya itu dari dini hari sampai jam
sekitaran jam 10 pagi di tempat kita. Jadi Oh, iya. bahkan di saat ada jam kerja tuh itu tantangan Iya, tuh. iya. Karena benar-benar kebalikannya 12 jam ya kita dari Amerika ya bedanya. Jadi saat jam kerja curi-curi nonton kayak Wah. gitu kan. Itu Jadi, tantangan tuh. mungkin akan ada pemandangan di mana ketika istirahat nggak akan ada yang keluar kantor, tapi nobar ya di kantor bahkan ya. mungkin lagi jam pelayanan Sambil masyarakat sama-sama Iya. nonton Oh, kayak itu gitu. tantangan juga ya Ah, tentunya untuk ah. teman-teman yang bekerja ya. Karena saya percaya sepak bola itu mampu mengalihkan dunia. Oh iya, betul sekali. Itu Tentunya. kan sering Mbak kalau kita lihat beberapa kejadian kayak di yang ada layar-layar besar di luar negeri, bahkan kan saat momen seperti waktu itu Ronaldo mau ngambil tendangan Iya. bebas, itu para pejalan kaki itu Oh, diem ya. untuk menunggu Untuk momen. nunggu momennya. Berarti kan sepak bola ini mampu menghentikan waktu, Mbak ya. Betul sekali. Wah, itu memang terdengar dramatis tapi itu benar ya, Mas? Benar itu, Mbak. Nah. Itu berlebihan tapi diaminkan, Mbak. Iya. Nah, sebagai yang ngikutin bola udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu nih. Enggak juga lah puluhan, Mbak. Katanya, tapi kan ngefans Biar- bola aja biar- udah 20 biar tahun nggak- ya biar kan. nggak kesan tua-tua banget kan. Tadi dia loh yang ngaku 20 tahun udah jadi fans Arsenal. Ya nggak apa-apa, tua itu nggak apa-apa, Mas. Oh, tua nggak apa-apa, Yang Mbak. penting jiwanya tetap muda. Oh, siap. Tapi Kita deal dulu. kita jangan bilang tua lah. Oh iya, dewasa. Ya, dewasa di usia yang dewasa ini. Ya. Jadi Itulah ucapan orang-orang yang menolak tua. mendengarnya itu lebih santun Iya, kayak iya, gitu. iya. Makanya dengar-dengar nggak mau dipanggil bapak atau dipanggil om ya? Agak sensitif Oh, sih. itu, abang Mbak. ya, abang aja. Mas lah. Oke. Nah, tentunya udah pernah ngalamin pertandingan bola dari yang mulai konvensional gitu ya, Benar. sampai yang tahun ini tuh kabarnya pemain avatar pemain aja pakai AI gitu ya. Wah, itu saya Nah, kurang update infonya itu. jadi kita benar-benar kayak mengalami perkembangan teknologi jadi makin canggih gitu. Ya sekarang juga kan ada sistem VAR gitu Ya. kan. Jadi semuanya tuh udah banyak sekali. Ya mungkin ini juga salah satu kejutan yang saya juga tunggu gitu ya. Walaupun saya nggak ngefans banget sama bola, tapi saya juga sangat excited melihat seperti apa perkembangan teknologi ini akan taking over di pertandingan-pertandingan yang nanti akan kita saksikan. Nah, dari Mas Arif sendiri, perkembangan teknologi kayak gini tuh apakah justru jadi menghilangkan Nah, esensi? itu Mbak. Kalau ini sih debatable ya. Oke. Sangat perdebatan. Preferensi pribadi lah. Menurut keyakinan Mas Nah, Arif kalau ya? menurut keyakinan saya, kalau penerapan teknologi yang berlebihan sebenarnya nggak bagus-bagus Iya, juga. jadi Karena hilang ya ini seni ya. di sepak bolanya itu jadi hilang. Iya. Bahkan di banyak kanal ya, pemain-pemain profesional di mancanegara, nasional juga banyak yang bilang sekarang itu sepak bola nggak kayak dulu. Iya. Karena terlalu teknologi banget, mulai dari VAR, terus juga pola permainan itu karena sekarang itu banyak hitung-hitungannya. Itu dari Formula-formulanya dari ya. tim pelatih itu hitungannya luar biasa sekarang. Jadi banyak yang dilibatkan dalam pertandingan itu penuh skema dan segala macam, itu terlalu banyak yang kurang natural lah. Iya. Seperti misalnya pemain yang dituntut harus lebih banyak bermainnya kayak di sisi back mungkin atau sayap, dia juga harus turun ke bawah, harus membantu pertahanan. Itu berbeda dengan bola-bola sepak bola yang dulu Iya, ya. zaman dulu. Sepak bola indah kata orang. Sentuhan segala macam. manusianya sentuhannya itu itu ya, Mas, ya, jadi agak-agak sangat lumayan itu terganggu. memang yang terlalu tertata itu memang nggak bagus juga ya. Jadi nggak kerasa Iya. ininya naturalnya. Jadi kalau di era VAR sekarang mungkin kita nggak akan lagi menemukan keajaiban seperti yang fenomena Maradona dulu, Iya. tangan Tuhan kan. Enggak, mungkin dulu kalau ada VAR mungkin sebenarnya nggak jadi tangan Tuhan. Nggak ya. jadi. Cuman kan walaupun itu kontroversi, tapi Iya. itulah seninya dulu. Betul. Jadi lebih terasa, kita lebih menikmati kesalahan-kesalahan yang sebenarnya ya udah gitu ya. Tapi Bahkan kalau nggak salah ya, kata yang saya baca itu kadang pemain yang statistiknya dianggap tim pelatih, oh ini malas gerak, malas ini, wah itu jadi catatan Iya, merah itu. iya. Padahal kan kalau di zaman dulu ya
pemain ini agak malas tapi ketika menyerang ketika dia di lapangan bisa jadi mentalnya itu berbeda. Wah, tapi itu tanta juga ya. Perubahan zaman memang susah juga kita lawan kan. Iya. Segala sesuatu yang terlalu kalkulatif itu juga jadinya pada akhirnya kita tidak melihat potensi itu ketika ada di lapangan gitu ya. Filosofis sekali Filosofis sekali. Tapi memang buat saya pribadi juga saya merasa bahwa sekarang itu kan sepertinya semua strategi itu kan dibantu dengan AI ya. Maksudnya jadi lebih kalkulatif, tapi padahal justru surprise yang kita temukan di lapangan itu adalah seseorang itu bisa jadi di balik layar istilahnya sebelum pertandingan itu mentalnya seperti ini. Tapi ketika dia berhadapan dengan berapa ratus juta orang di luar sana, dia bisa jadi makin tinggi atau justru malah jadi out of expectation gitu ya. AI ini sangat membantu, tapi menurut saya banyak hal akan terganggu lah. Bahkan nggak hanya di bola Mbak, di kehidupan juga. Iya, apa tuh? Mohon maaf nih, kayak kita menilaikan, orang nih cerdas ya, orang nih gimana. Ternyata dia buka AI langsung meringkas, dia cuman baca itu. Beda kalau nyarinya nggak pakai AI. Istilahnya kan kita perlu import untuk nyari referensinya yang bagus ini segala macam. Tapi ketika AI langsung dibantu diringkaskan, jadi untuk orang mudah memahami sesuatu itu juga lumayan kayak benar, gitu. Saya setuju. Walaupun memudahkan, tapi ada part-part yang jadinya hilang saya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kita balik lagi ke update Piala Dunia gitu ya. Kita udah tahu kalau Messi bisa jadi akan tanding, dan kalau dia tanding ini akan jadi Piala Dunia terakhir dia. Kemungkinan. Karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. Oke. Tuh mereka sudah tanda-tanda kayak gini, ada apa itu Mbak? Aduh, kenapa harus pas lagi seru-serunya soal begini ya? Tapi nanti kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi di Bola Gembira bersama Antara. Masih bersama Mas Arif di sini. Tepuk tangan dulu sih. Terima kasih buat 2.500 fans kami yang menonton di balik layar. 2.500 ya? Udah nambah? Katanya tadi bertambah jadi 7.000. Gitu. Banyak banget ya tadi, ngapain aja itu 7.000 nambah, beli gorengan dulu apa gimana, terus balik lagi gitu. Tadi pas banget pas kita lagi seru membahas soal kejutan-kejutan di Piala Dunia 2026 ini ya. Kita mungkin lanjut lagi ya Mas ya. Ada beberapa kejutan yang katanya Messi udah akan masuk ke line up resmi, walaupun ini masih sementara ya. Neymar balik lagi ya kan setelah cedera, terus juga Cristiano Ronaldo juga kabarnya ini bisa jadi Piala Dunia terakhir dia juga di Portugal. Jadi selain itu juga ada banyak negara-negara yang pastinya dengan pertambahan negara ini ada banyak negara-negara yang siap menggebrak ekspektasi. Jangan-jangan nanti negara Asia yang juara. Nah, seperti halnya dulu waktu Korea jadi juara ya? Enggak pernah Mbak. Enggak pernah juara. Enggak pernah ya, juara 2? Enggak pernah juga. Juara 3 apa 4 ya, tapi kan masuk ke 3 besar ya masih. Cuman itu pencapaian luar biasa. Iya, itu adalah momen dimana saya nonton Piala Dunia tiap hari itu. Oh, kirain Mbak kemarin ke Korea sana. Tapi katanya kabarnya Jepang juga siap untuk menggebrak ya. Kalau melihat permainan belakangan, yang paling meyakinkan sih bagi saya Jepang untuk dari Asia ya. Dan materi pemainnya juga luar biasa. Oke, keberadaan Song Heung-min di Korea apakah berpengaruh? Kalau saya sih masih Jepang ya. Masih Jepang. Karena Jepang itu merata. Pemain-pemainnya juga main di Eropa sangat banyak. Jadi dan main di Eropa itu bukan sebatas penghias bangku cadangan ataupun marketingnya tim-tim luar untuk menarik. Unggulan, memang kualitasnya. Kayak ada Kubo di Sociedad kan, belum lagi Mitoma di Liga Inggris itu memang bersinar. Nah ini kan banyak sekali elemen of surprise-nya sudah bermunculan gitu ya di tengah sekitar sebulan lagi ya kan kita akan mulai gitu. Nah gimana dari Mas Arif sendiri, apakah sudah ada yang di kepala nih udah tahu nih kayaknya akan siapa yang menang atau Prancis Mbak? Kalau yang berpotensi besar itu Prancis. Mungkin buat saya yang kurang paham soal bola, apa alasannya selain personally memang Mas Arif suka sama Prancis? Kalau saya hobi Prancis itu gaya mainnya dari dulu asik Mbak. Terlepas juga memang
saya suka Perancis itu karena sejak zaman Henry. Iya, Thierry Henry. Nah, Mbak ya, itu bukannya. nah itu Prancis satu angkatan juga. itu. Oh, itu sekarang udah Henry dan lain-lain udah enggak. itu zaman saya nonton Piala Dunia. Nah, Henry ini kan dulu pemainnya Arsenal. Iya. Jadi memang pemain Arsenal waktu itu cukup dominan juga dari Prancis. Seperti Henry, ada Pires, Vieira dan kawan-kawan. Jadi yang tadinya saya fansnya Arsenal juga jadi fans Prancis, Mbak, untuk negara. Iya, pada akhirnya mengakui Sebenarnya bahwa negara ini kalau ada Indonesia, saya Indonesia. Tapi Jelas. berhubung nggak ada, terpaksalah saya Prancis, Mbak. wah, Perancis ya. Nah, ini kan karena secara tidak langsung ini subjektif ya. Iya, ya kan? subjektif. Menurut keyakinan saya. Iya, menurut keyakinan Mas Henry. Karena selain mungkin Mas Henry, mungkin Mas Arief tadi menyebut teknisnya, strateginya oke gitu ya. Nah, tapi selain Perancis nih, nah ngomongin negara lain ya, 3 besar deh. Kalau 3 besar sih, kalau saya ya Prancis, Oke. Argentina itu masih Argentina masih ya, mempertahankan sih. ya. Sebenarnya ada harapan-harapan di Portugal, tapi saya agak belum sih di Portugal. Kenapa? Karena kabarnya banyak sekali yang menganggap Portugal udah makin kokoh sekarang. Kokoh memang karena pemainnya itu sudah merata. Betul. Dan kalau dulu kita selalu sebenarnya pemainnya juga berkualitas itu merata ya dari dulu, tapi nama Ronaldo memang terlalu besar. Terlalu outshine. Nah, ya. kalau sekarang ini selain Ronaldo itu nama-nama besar sangat berpengaruh di sana. Iya. Ada Bruno Fernandes, ada Vitinha segala macam. Itu memang Portugal salah satu yang dijagokan. Iya, Tapi saya agak kurang kalau Portugal. Saya justru berharap memang Jepang ini. Jepang setidaknya perwakilan Asia harus iya, ada di 3 besar. Jepang siapa tahu bisa menembus sejarah ya, membuat sejarah baru bagi perwakilan Asia. Bisa tembus di final. Iya. Jadi Jepang, Prancis, Portugal, Jepang. Nah, satu lagi nih saya pengen bertanya buat teman-teman yang ada di rumah, juga seluruh masyarakat yang ada di luar, juga buat saya yang tidak secara regular lah, tidak secara kontinu untuk memperhatikan perbolaan ini. Kira-kira dari Mas Arief sendiri ada nggak beberapa nama yang kami sebagai yang non fans bola tapi mau mengikuti Piala Dunia, nama-nama apa aja yang pengen Mas Arief kami lihat performanya di Piala Dunia 2026? Banyak sih, Mbak. 5 aja deh coba. Banyak. Itu 5 pemain dari negara mana aja, biar nanti kita nanti kita begitu nonton negara ini kita pengen ngeliat ini. Itu gitu. kayak misalnya Spanyol kan. Punya siapa tuh? Ada Yamal. Oke. Terus di Inggris tuh kan ada, kalau saya sih Saka. Karena pemain Arsenal. Oke. Inggris ya, berarti Inggris kita Inggris, okay, tapi kita juga Inggris itu ada pemain lainnya. Siapa yaitu tuh? Kane. Penyerangnya. Karena menurut saya Kane itu adalah striker yang komplit dan gak egois juga. Jadi sangat bagus untuk tim. Siapa lagi? 2 lagi. Terus ada Swedia. Ada siapa? Gyökeres tuh kayak gini, Mbak. Mana ya? Gini. Selebrasi golnya. Itu penyerangnya Arsenal. Penyerangnya Arsenal juga. Jadi kayak gini. Nanti kita lihat ya. Kita sampai googling ya. Gyökeres. Gyökeres. Namanya aja udah berkesan kan. Gyökeres. Iya, berarti dia tahun ini main bersama Spanyol. Enggak, Swedia. Satu lagi nih. Kalau satu lagi saya dari Jepang ya. Jepang siapa? Mitoma. Kaoru Mitoma. Mitoma ini kan pemain dari Albion di Liga Inggris ya. Dia main di Liga Inggris juga. Jadi memang akselerasinya itu sangat bagus dan kita menonton itu rasanya melihat keindahan di lapangan itu. Seninya itu artnya itu ada di Mitoma. Nah, satu pertanyaan terakhir banget ya. Saya deg-degan ini. Negara mana yang baru pertama kali ikutan Piala Dunia dan berhasil mencuri perhatiannya Mas Arief, dan Mas Arief tunggu-tunggu performanya di 2026 ini? Wah, kalau baru pertama kali ya
kurang notice ya saya yang mana. Tapi yang cukup mencuri perhatian itu kalau saya ya itu tadi Mbak masih di Jepang. Tapi kalau bicara yang baru pertama kali saya kurang kan banyak update negara-negara itu. kecil juga yang karena katanya, saya masih fokusnya di negara-negara negara-negara saya unggulan ini ya? saya ini cukup subjektif Mbak ya, dan cukup banyak kepentingan dalam melihat sepak bola ini juga. Banyak dari berbagai sisi ya. Banyak yang sukanya saya kayak gitu. Jadi kurang netral. Nggak apa-apa karena kan semua punya keyakinan masing-masing, ya kan? Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak banget nih, tapi kayaknya kurang seru kalau kalau nggak salah yang negara baru pertama ikut Piala Dunia tuh Curacao atau gimana gitu, negara kayaknya ada negara-negara kayak Haiti, aku nggak Curacao. Iya, makasih loh tim produksi. Saya ragu-ragu jawabnya. Nanti salah lagi diserang netizen nanti salah gawat kan. Ya. Oke. Mending jujur kan. Iya benar. Pokoknya akan ada banyak sekali hal seru yang siap untuk disaksikan ya di Piala Dunia 2026. Banyak harus dan melihat Piala Dunia sebelumnya selalu banyak keajaiban. Iya. Gol-gol yang nggak bisa kita lupakan itu. Kita tunggu keajaiban apa yang terjadi di Piala Dunia 2026 ya. Yang pasti juga negara ini kan main di Amerika ya. Negara-negara dari Amerika Latin itu pasti banyak yang mengejutkan nantinya. Karena kayak dulu saat kalau nggak salah di Brazil, kalau nggak salah itu kayak Kolombia, itu tampilnya luar biasa, Chile segala macam. Nah kalau kayak Kolombia itu bahkan zamannya Rodriguez itu gol-gol indahnya itu luar biasa itu dulu. Yang terlihat yang tidak pernah disaksikan sebelumnya ya, muncul di momen Piala Dunia. Udah penasaran banget, kita akan menyaksikan tentunya di TVRI ya. Kita akan menyaksikan secara gratis, betul. Benar. Iya. Oke, nah sekarang kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol bola nih, ngomongin update-update bola. Boleh dong kalau ini kita punya sedikit permainan nih sebelum. Permainannya bagaimana Mbak? Apakah kita lari? Kalau lari saya agak susah ini. Nah, ini kita olahraga pikiran. Jadi olahraga pikiran, jadi kita nggak perlu fisik. Kita mau berandai-andai bersama Mas Arif. Ya. Saya izin minum dulu silakan. Saya kalau tadi minumnya yang sponsor, ini yang non sponsor dulu. Jadi untung udah di ini ya, udah dicabut brandnya. Oke. Nah, kita mau berandai-andai jika Mas Arif jadi coach. Saya minta Mas Arif untuk melupakan sejak profesinya sebagai jurnalis gitu ya, dan sekarang Mas Arif itu ditunjuk untuk menjadi coach All Star dunia untuk Piala Dunia 2026 gitu ya. Mas Arif bebas pilih pemain dari negara mana aja, bebas mau pilih siapa aja, nggak mesti semuanya dari Arsenal atau Prancis atau Inggris ya kan. Tapi susah itu dipisahkan. Nah iya tapi yang paling penting kenapa saya minta Mas Arif untuk tidak hanya memilih dari situ, karena nanti Mas Arif harus ungkapkan alasannya kenapa, selain karena Mas Arif suka ya. Jadi paling gampang sih kita pilih kiper pastinya ya. Kiper, terus kita mau pilih backnya, gelandangnya siapa, terus penyerangnya siapa, dan kaptennya. Ini yang paling penting, kaptennya siapa. Ini bisa kita mulai nih? Bisa, kita mulai dari judul timnya dulu. Mas Arif mau kasih judul timnya, tim apa? Dream Team ya? Dream Muhammad Arif Dream Team gitu ya. Panjangan. Kurang menjual namanya. Hidayat Dream Team. Terlalu umum, Hidayat banyak namanya. Saya bingung juga nama saya terlalu umum. Arif Dream Team aja. Nah, kita pilih pertama. Yang paling pertama menurut Mas Arif harus dipilih siapa dulu? Keeper. Apa dulu? Mulai dari kiper. Kipernya David Raya. David Raya dari mana? Arsenal. Tapi memang performanya sangat bagus. Dia main di mana tahun ini? Spanyol. Nah, sayangnya di Spanyol dia bukan kiper utama. Padahal dia itu salah satu kiper terbaik di dunia saat ini. Gak apa-apa, tapi di timnya Mas Arif dia jadi di tim saya utama. Dia jadi yang utama. David Raya. Nanti kita sekalian juga bakal perhatiin performanya David Raya di Piala Dunia 2026. Kalau main ya, mudah-mudahan ya. Bukannya kita mendoakan gitu. Tapi ya udahlah ya. Dua back tengah. Siapa aja? Saliba dari Prancis dan Gabriel dari Brazil. Saliba dari Prancis, Gabriel dari Brazil. Kenapa dua orang itu yang dipilih? Itu back Arsenal.
Oke. Benar. Luar biasa ya. Ini kayak Arsenal harus bangga punya fans seperti Mas Itu Arief. back dari Arsenal tapi kualitasnya sangat tangguh. Oke. Itu back duo yang saat ini salah satu yang terbaik di dunia. Di dunia. Wah, Satu dari Prancis, satu dari Brazil. bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain terbaik di dunia ada di Arsenal ya. Kalau Kalau saya sebut begitu banyak yang protes, Oh, iya. nggak kan menurut disetujui keyakinan banget. Ya, kita. kalau menurut keyakinan Iya, saya oke. kan. Jadi back kita udah dapat siapa Back tadi? sayap lagi. Oke, back sayap Back lagi. kiri kanan. Heeh. Kalau ini agak susah nih, saya keluar dari Arsenal ini. Iya, harus mau nggak mau kan? Iya, karena Iya. kalau di Arsenal agak kurang Oh, back kurang ya. sayapnya Oh, ini. memang posisi-posisi yang kurang gitu ya. Mau ambil dari mana nih kali ini? Kalau kanan ya saya mainnya di Trent Oke. Alexander-Arnold, Dari backnya Real Madrid, Real Madrid. pemain Inggris. Tahun ini main sama Inggris. Oke. Tapi nggak tahu starting line apa atau enggak nanti. Oke, kita lihat aja ya setelah nanti nonton tayangan ulang podcast ini. Benar. Siapa lagi? Back kiri ditahan dulu. Oh, Saya tahan dulu. masih mencari ini. Masih ini ya, masih belum ini ya, masih belum final ya. Benar. Terlalu banyak analisa yang harus dilakukan. Kalau ke tengah, gelandang tengah itu Oke. saya kalau bisa memilih itu Casemiro. Oke, karena ini jantung utamanya Iya, gelandang Casemiro itu dari Brazil. ya. Oke, Casemiro. Oke. Pemain dari klubnya ya Manchester United. MU. Tapi secara pemain saya akui dia Oke. menurut saya itu oke lah di Oke, situ. ya, Bahkan bisa diandalkan ya. bisa diandalkan. Oke. Nah, sekarang striker. Belum. Oh, belum, nggak, Kita masih ke tengah dulu. Oh iya, Mbak, oke. ke tengah. Panjang Gelandang ya serang. formasinya ya. Iya. Ini formasinya apa dulu nih? 4-1-3 3 berapa lagi 1. tuh? 2 apa 4 gimana? 1 3 1 4 1 3. Pokoknya kan ini 4 Iya. 1 2 di sini berarti 7. Oke. Berarti 3 3 depan. lagi. 4 1 3 1. 4 1 3 4-1 3 1. 3-3 ya? 3 3. Bukan ya? Tim produksinya Karena jadi ikut turun tangan. karena saya kalau walaupun fans bola biasanya kayak main PS Oh, ini, iya. saya paling nggak terlalu Oke. ngutak-atik formasi. Yang penting kita performa ya, bukan Benar. formasi ya. Oke. Siapa lagi nih tadi? Kita gelandang Kemudian udah. Oke. gelandang serangnya ada Eze, Eze dari mana? Arsenal. Arsenal lagi. Main itu di mana? Main di pemain mana? Inggris. Inggris, oke. Inggris. Terus lanjut. Iya, Eze dipanggil deh Piala Dunia. Oke, nanti kita telepon ya. Saya bagian telepon nggak apa-apa. Oke, lanjut siapa lagi? Eze Lini terus depan ya, udah lini mulai depan. di depan ya. Sayapnya ya, sayap kiri kanan. Itu saya lebih milih ini deh. Mau milih yang 38 tahun nggak apa-apa kok, Mas. Enggak. Nggak mau ya? Enggak. Saya anti itu. Mbak. Oh, oke. Ya, siap. Saya nggak cocok sama permainan mereka Oh tuh. gitu. Kalau gitu yang muda-muda aja. Kalau striker saya Ken. Ken. Oke. Ken itu penyerang Bayern Munchen, Iya. penyerang Saya dari pernah- Inggris. Kemudian ada Tapi dia main di mana tahun ini? Main di Inggris atau di Jerman? di Liga Jerman. Jerman. Bayern Oke. Munchen. Pemain negaranya di Inggris Inggris, dia. oke. Kalau sayap kiri, Harry Kane. ya Harry Kane. Oh, kenal Mbak ya? Tahu Oh, dong. tahu lah. Belum kenalan sih, nantilah. Lanjut. Kalau sayap kanannya ini, wah ini sayap ini kiri kanan ini Sulit pilihan ya? yang agak sulit, Mbak. ya. Heeh. Ini sulit karena terlalu banyak atau Terlalu banyak, Oke, terlalu banyak pemain brilian nama-nama ya. brilian. Heeh. Saya tapi tetap milih Olise kalau Iya, kanan. Arsenal juga. Enggak. Oh, bukan. Olise itu Bayern Munchen. Bayern Munchen mainnya di negara mana? Perancis. Perancis. Oke. Kalau kiri saya ini kemana ya? Susah ini. susah banget ya, Ini sepertinya. walaupun sebenarnya kalau Gak gampang, padahal dia gak dream team ya, gampang dream ya. team. Tapi justru susah Tapi ya. saya masih ke Martinelli sih. Oke, Martinelli main di mana tadi? Pemain Brazil. Brazil. Klubnya Arsenal. Sepertinya menyebar di negara-negara utama ya. Iya. Pemain All Star kita Karena kali ini ya. Martinelli ini pemain yang rajin dan tidak malas. Oke. Dan juga punya kecepatan. Disiplin ya. Disiplin. Tinggi. Itu susah sekali ditemukan di generasi Jawa sekarang ya. Benar. Oke. Nah, udah nih, semua udah. Udah, Oke, tinggal satu orang nih.
kapten. Oh, kaptennya. kapten Kaptennya nih. Harry Kane. Oh, Harry Kane. Karena dia itu sosok yang cukup di lapangan cukup dihormati ya, dan memang bisa sense of leadership-nya oke lah. Bagus ya. itu. Dia siap untuk memimpin ya. Benar. Jadi yang dari sekian banyak yang nama-nama tadi yang disebutkan memang tidak ada nama-nama yang cukup mainstream ya. Semuanya itu berdasarkan mainstream kok, Mbak. performa Mainstream. buat kalangan buat saya. Tapi mohon maaf, saya tidak memasukkan 2 GOAT ya. Enggak apa-apa. Ronaldo ataupun Messi. Ya, enggak apa-apa. Saya Nggak apa-apa. menciptakan regenerasi. Ya, bagus. Ini jalan visioner memang ya Dream Team kita kali saya ini. tahu ya. kalau harapan Mbak pengennya kan menyebut Ronaldo kan. Enggak juga sih. Karena kalau sampai Piala Dunia ini Portugal juara dan bersama Ronaldo, wah ini perdebatan tentang Messi Ronaldo akan kembali membara. Benar sekali. Dan tidak akan ada habisnya. Iya, tapi memang momen itu tidak bisa dipungkiri, itu merupakan momen bersejarah ya. Benar. Salah satu bagian dari momen bersejarah di Piala Dunia 2026 yang harus kita saksikan. Oke, terima kasih Mas Arief. Satu pesan sebelum kita menutup podcast ini saya mau minta dari Mas Arief sendiri menyampaikan satu pesan singkat buat masyarakat Kalimantan Tengah nih. Dan khususnya juga teman-teman pecinta bola untuk menyambut Piala Dunia 2026 ini, apa pesan yang mau disampaikan dan seperti apa pesan itu, kan pesan dari Mas Arief secara personal gitu ya. Juga tolong Mas Arief sampaikan pesan dari antara mewakili 3 lembaga penyiar nasional yang kita banggakan ini dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Bersiap, kita ramaikan Piala Dunia, pesta bola gembira. Ya. Dan tonton di TVRI, tunggu informasi-informasinya di RRI dan Antara. Oke, jadi kita tonton di TVRI, RRI, dan baca update-nya di Antara. Terima kasih sekali Mas Muhammad Arief Hidayat, redaktur Antara Kalimantan Tengah, untuk hadiran di podcast kita hari ini. Terima kasih banget. Saya ngobrolnya seru banget hari ini, dan terima kasih sekali, banyak sekali pengetahuan tentang bola yang sudah saya dapatkan hari ini dari Mas Arief. Dan nanti kita akan kembali lagi di Bajen Talk Show berikutnya, dan tentunya kita akan kembali dengan program-program bola gembira yang akan diadakan oleh khususnya TVRI Kalimantan Tengah buat masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun kalian berada. Saya Tamara, see you. Bye.